adik-adik, semoga kalian semua selalu sehat dan tetap semangat belajar di rumah ya. Nah, jumpa lagi bersama saya Rimi Pelo. Di video kali ini kita akan belajar mengenai materi. Materi ini terdapat pada tema 9, benda-benda di sekitar kita. Dan kali ini sesuai dengan materinya, tentunya kita akan melakukan praktek. Nah, pasti kalian akan bertanya, apa sih yang dimaksud dengan materi? Oke, sebelum kita masuk dalam praktek, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi. Nah, adik-adik, jadi semua benda yang ada di sekitar kita termasuk materi. Materi merupakan segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Itu disebut materi, baik itu benda padat, cair, maupun gas. Nah, di sini saya sudah menyiapkan bahan-bahan yang akan kita praktekkan. Siapkan bahan-bahannya, yaitu yang pertama ada air putih, ada kopi, ada minyak goreng, ada pewarna makanan, ada garam, ada gula, dan yang terakhir ada pasir. Nah, bagaimana adik-adik? Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan bahan-bahan atau materi-materi yang sudah disebutkan tadi ya. Nah, dalam keseharian kalian pasti menemukan materi-materi tersebut. Nah, adik-adik, berdasarkan penyusunannya materi dibagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Nah, zat tunggal adalah zat yang terdiri dari materi sejenisnya. Salah satu contohnya adalah materi-materi yang sudah disiapkan di sini. Ini masih merupakan zat tunggal karena ini belum dicampurkan dengan bahan-bahan atau materi-materi lain. Dan yang kedua adalah zat campuran. Nah, zat ini merupakan zat yang terdiri dari beberapa jenis materi. Contohnya seperti campuran air dengan pasir. Sebentar kita akan praktekkan. Nah, itu akan menghasilkan zat campuran karena sudah menggabungkan beberapa materi, yaitu air dan pasir. Nah, zat campuran ini dapat dibedakan lagi menjadi dua, yaitu zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Ayo, siapa yang tahu apa itu campuran homogen dan heterogen? Iya, jadi campuran homogen adalah suatu campuran yang terjadi antara dua zat atau lebih dengan partikel-partikel penyusunan yang sulit atau tidak dapat dibedakan lagi. Nah, campuran ini juga disebut dengan larutan. Sedangkan campuran heterogen adalah campuran yang terjadi antara dua macam zat atau lebih dengan partikel-partikel penyusunannya yang masih dapat dibedakan satu sama lain. Oke, langsung saja kita membuktikannya. Nah, di sini sudah ada materi-materi yang masih bersifat zat tunggal. Tadi sudah disebutkan ya. Baik, jadi selanjutnya kita akan memasukkan air ke dalam zat tunggal ini. Jadi kita akan gabungkan untuk membuat zat campuran. Baik, yang pertama kita akan masukkan air ke dalam gula, kopi, selanjutnya ke pewarna makanan, garam, ke minyak goreng, dan yang terakhir ke pasir. Oke, cukup. Selanjutnya kita aduk. Nah, kita akan melihat hasil dari campuran-campuran ini, mana yang menyatu dan mana yang tidak menyatu. Nah, yang pertama ada campuran air dengan gula. Di sini campurannya sempurna, larutan gulanya, jadi tidak terlihat gulanya, maka ini disebut campuran homogen. Nah, sedangkan ini campuran air dengan kopi, di sini kita masih bisa membedakan antara air dan juga masih ada gumpalan-gumpalan kopinya. Jadi ini termasuk campuran heterogen.
Nah, sedangkan air dengan pewarna ini tercampur sempurna. Air dengan garam juga tercampur sempurna. Jadi, air dan garam dan juga air dan pewarna itu merupakan campuran homogen. Nah, berikutnya di sini ada air dengan minyak. Di sini masih terlihat minyak dan air. Minyak dan air tidak bisa dapat disatukan ya. Nah, jadi ini masih termasuk zat campuran heterogen. Nah, selanjutnya ada minyak dengan pasir. Nah, di sini kelihatan sekali ya bahwa pasirnya tidak tercampur rata dengan air. Masih bisa dibedakan antara pasir dengan air. Nah, ini disebut campuran heterogen. Nah, jadi di sini sudah disusun. Jadi air di sini yang tadi tidak dicampurkan dengan apa-apa masih merupakan zat tunggal, sedangkan yang sudah dicampurkan ini merupakan zat campuran. Dan di sini juga sudah dipisahkan antara zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Nah, bagaimana? Apakah adik-adik sudah paham antara zat tunggal dan zat campuran? Dan sudah bisa membedakan antara campuran homogen dan campuran heterogen? Oke, kalau begitu, adik-adik juga bisa mempraktikkan di rumah ya, dengan bahan-bahan lain atau materi yang ada di sekitar. Adik-adik juga bisa pelajari kembali materi ini pada buku yang berkaitan dengan benda-benda di sekitar. Baik, sekian video praktek hari ini. Jangan lupa untuk tetap belajar di rumah dan jangan lupa untuk jaga kesehatan. Selamat pagi dan sampai jumpa.